Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Andre pada ibadah hari ini, hari Sabtu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari anak-anak, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi bertemu dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami, biarlah firman-Mu dapat tertanam, tinggal, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 21. Ya, Roma 12 ayat 21. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, berarti tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, berikut ini ada sebuah cerita tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ada seorang anak namanya adalah Solomon John. Nah, Solomon John ini adalah anak bungsu. Kakak sulungnya, kakak yang pertama itu namanya Dani. Dia bisa mengemudi mobil dan dia juga senang mendaki gunung dengan tali. Nah, Solomon John menyebut kakak sulungnya itu Dani si pemberani. Kemudian kakak kedua namanya Bart. Dia bisa main papan seluncur dan punya kelompok rahasia yang sering bertemu di pohon. Nah, tetapi Bart ini agak bandel ya. Dia sering mengejek adik bungsunya, yaitu Solomon John. Nah,
Artinya berarti Solomon John ini menyebut Bart ini Bart bandel, ya. Nah, pada suatu hari Pak Pos datang membawa paket hadiah dari nenek, ya. Ketiga anak tersebut mendapat hadiah dari nenek yang dipaketkan lewat pos. Pak Pos datang membawa paket dari nenek. Dani, kakak sulungnya, mendapat sarung tangan bisbol kulit. Kemudian Bart mendapat truk mainan yang mengkilat. Kemudian Solomon John, dia mendapat mainan badut dalam kotak. Nah, tetapi Solomon John ini ingin sekali menyentuh truk mengkilat. Dia mungkin suka hadiah dari nenek yang diberikan kepada Bart, kakak keduanya. Tetapi Bart tidak memperbolehkan Solomon John hanya untuk sekedar menyentuh truk mainannya itu, ya. Tetapi Solomon John ingin sekali menyentuh truk mainan yang mengkilat itu. Akhirnya Bart mendorong truk mainan yang mengkilat itu menuju ke lorong kamarnya dan dibiarkan begitu saja. Nah, setelah beberapa saat Solomon John diam-diam pergi ke kamarnya Bart hanya untuk sekedar menyentuh truk mainan yang mengkilat itu, karena dia ingin sekali, rasanya tangannya gatal ingin menyentuh truk mainan yang mengkilat itu, karena dia memang suka sekali dengan hadiah yang khusus untuk Bart ini. Nah, tetapi Bart karena bandel, karena pelit, tidak memperbolehkan sama sekali. Ya. Tiba-tiba Bart datang. Nah, apa yang kamu lakukan di kamarku? Tanya Bart. Nah, akhirnya Solomon John ketakutan. Ya, dia langsung berlari menuju kamarnya. Dia langsung bersembunyi di bawah tempat tidur, ya. Di bawah tempat tidur ini adalah tempat rahasianya Solomon John, ya. Biasanya di situ Solomon John itu berdoa, ya. Tidak ada yang tahu tempat rahasianya tersebut di bawah tempat tidur, ya. Solomon John berdoa, Yesus, mengapa engkau tidak membuat Bart itu suka memberi atau memperbolehkan, mengizinkan, meminjamkan mainan kepada saya? Nah, dia berdoa seperti itu di bawah kolong tempat tidur, ya. Setelah berdoa, tiba-tiba ada penjual es loli, ya. Suaranya terdengar di depan rumah, ada penjual es loli. Nah, Solomon John ini memiliki 2 keping koin. Nah, akhirnya dia keluar, dia membeli es loli tersebut, ya. Nah, setelah dia membeli es loli tersebut, nah, Bart datang, kakak yang keduanya itu datang. Dia ingin sekali mencicipi es lolinya punya Solomon John. Nah, Solomon John ingat perbuatan Bart kepada dia, ya. Dia tidak memperbolehkan meminjam mainannya. Nah, tetapi Solomon John berpikir, apa kata Tuhan Yesus? Ya, kita harus mengasihi, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun Bart, si bandel itu tidak mau meminjamkan mainannya, tetapi aku harus memberi es loli tersebut. Nah, akhirnya Solomon John memberikan es loli tersebut kepada Bart. Nah, pada akhirnya Bart sadar, ya. Bart sadar bahwa Solomon John itu ternyata anak yang baik. Akhirnya mereka berdamai dan Bart menawarkan truk mainan yang mengkilat tersebut untuk bisa dimainkan oleh Solomon John. Nah, itu anak-anak, kejahatan jika dibalas dengan kebaikan. Akhirnya Solomon John bisa bermain dengan truk mengkilat tersebut, ya. Karena dia sudah mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Nah, sekarang ada pertanyaan ini.
Apa perasaan Yesus ketika Solomon, John, dan Bart itu saling mengejek? Ya, tentu Yesus sangat sedih, ya, karena Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apakah menurut anak-anak mudah bagi Solomon, John untuk berbagi kepada Bart? Mudah atau tidak? Ya, sangat berat sekali ya. Tapi Solomon, John bisa melakukannya. Anak-anak juga pasti bisa, ya. Karena nanti kejahatan itu akan kalah sendiri dengan kebaikan. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi intinya adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kebaikan. Walaupun orang lain itu berbuat tidak baik kepada kami, tapi ajarkanlah kami untuk membalas semuanya itu dengan kebaikan. Ajari kami untuk membalas semua kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan juga pimpin kami pada hari ini. Sepanjang aktivitas kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.